Islam itu melarang mendekati zina. Jadi firman Allah itu bukan mengatakan jangan berzina, tapi lebih dahsyat dari itu mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Pacaran ini jamaah mendekati zina. Maka yang pacaran segera menikah. Anak sekarang takut berzina. Sudahlah, anak akan mendekatkan diri kepada Allah, engkau mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dibiarkan akhirnya kita terjebak dalam dosa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata pelajaran akidah akhlak akan menyampaikan materi mengenai etika bergaul dengan lawan jenis. Saya Kristalina Nazira selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Terdiri dari Alika Fajriya Angelin, Kristalina Nazira, Nazia Sakina, dan Safinatun Najah Riyadi. Dalam materi kali ini kami akan menyampaikan mengenai pengertian lawan jenis, tata cara bergaul dengan lawan jenis, larangan dalam bergaul dengan lawan jenis, dan kesimpulan. Nah, materi yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai pengertian lawan jenis yang akan disampaikan oleh Alika Fajriyah. Pengertian lawan jenis. Lawan jenis berarti lawan dari jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diciptakan untuk berpasang-pasangan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa ila arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Materi kedua mengenai tata cara bergaul dengan lawan jenis akan disampaikan oleh Alika dan Kristal. Yang pertama, berteman semata-mata karena Allah. Persahabatan antara lawan jenis dapat dengan mendoakan satu sama lain dengan tulus. Siapa saja yang bersahabat, bergaul, dan berkomunikasi dengan lawan jenisnya, maka harus didasarkan pada pandangan hanya karena Allah. Indikatornya adalah senantiasa berusaha untuk melakukan aktivitas dengan saling menjaga kehormatan sesuai dengan petunjuk Allah. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan serta ketulusan iman di mana kedua-duanya berhak untuk mendapatkan pahala yang paling besar yang berada di sisi Allah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara, barang siapa yang terdapat padanya ketiga hal tersebut, maka ia akan merasakan lezat atau manisnya iman. Jika ia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi yang lainnya. Mencintai dan membenci semata-mata hanya karena Allah. Jika dilemparkan ke dalam api neraka yang lebih menyala-nyala, lebih disukai daripada berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, menutup aurat. Menutup aurat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Aurat adalah bagian-bagian tertentu pada tubuh manusia yang wajib ditutup. Dalam Islam, terdapat bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain selain mahramnya, karena perbuatan tersebut dianggap telah melewati batas ajaran agama. Dalam pergaulan dengan lawan jenis, diwajibkan bagi lelaki dan perempuan untuk menutup aurat. Batas aurat lelaki adalah dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaina min jalabihinna zalika adna yumda fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian, itu supaya mereka lebih mudah untuk kenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Selanjutnya, menjaga kemaluan. Karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan hidup, sekaligus ancaman apabila tidak pandai menyaringnya. Ancaman karena melalui teknologi itulah banyak terjadinya pelecehan. Oleh karena itu, menjaga kemaluan sangat penting karena dewasa ini banyak sekali remaja yang terjebak ke dalam pergaulan bebas. Sebagai muslim, wajib mengetahui bagaimana caranya menjaga kemaluan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu wujujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yas'alun." Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Yang keempat ada menundukkan pandangan. Islam mengajarkan kita agar selalu menjaga mata kita agar tidak melakukan zina mata. Jikalau ada satu kenikmatan, maka yang pertama itu ibadah dan selanjutnya itu perangkap syaitan. Memandang wanita yang bukan mahram merupakan salah satu anak panah iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan azab Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya iman yang dirasakan manisnya dalam hatinya. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, yaitu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja, maka beliau memerintahkan supaya memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, saling bertanggung jawab. Jika ada masalah yang dihadapi, maka diupayakan untuk dipikul atau dipertanggungjawabkan bersama-sama dan tidak membiarkan salah satu pihak menderita. Dalam peribahasa diungkapkan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah bagaikan bangunan yang bagian-bagian saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketiga, larangan dalam bergaul dengan lawan jenis akan dibawakan oleh Safinatun Najah Riyadi. Larangan dalam bergaul dengan lawan jenis. Berkhalwat. Khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat ikatan perkawinan. Diterangkan pada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang yang mukmin. Melakukan pembauran atau ikhtilat dengan lawan jenis. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Ikhtilat berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtalata yakhtalitu ikhtalatan, yang artinya bercampur atau berbaur.
Menurut istilah, arti ikhtilat adalah bertemunya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu, seperti berbicara, bersentuhan, ataupun berdesak-desakan. Bersolek berlebihan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Bersolek atau menggunakan riasan diizinkan apabila tidak berlebihan dan tidak menimbulkan tabaruj. Tabaruj yaitu gaya berbusana ataupun sikap wanita yang secara berlebih-lebihan untuk menarik perhatian orang lain ketika berada di luar rumahnya, dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya serta melenggak-lenggokkan jalannya agar terlihat perhiasan yang ada pada dirinya di hadapan orang lain. Kesimpulan etika bergaul dengan lawan jenis yaitu pergaulan yang baik ialah melaksanakan pergaulan menurut norma-norma kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara, serta memenuhi segala hak yang berhak mendapatkan masing-masing menurut kadarnya. Islam menyeru dan mengajak kaum muslimin untuk melakukan pergaulan di antara kaum muslimin lainnya, baik bersifat pribadi, orang seseorang, maupun dalam bentuk badan kesatuan. Karena dengan pergaulan kita akan saling terhubung, mengadakan pendekatan satu sama lain, bisa saling tunjang-menunjang, dan saling isi-mengisi dalam kebutuhan serta dapat mencapai sesuatu yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat yang adil dan makmur serta berakhlakul karimah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.